Kota Makassar berkilau dengan lampu-lampu gemerlap, sementara Rizal menghabiskan malamnya di sebuah klub malam dengan gelas berisi minuman keras di tangannya, seolah-olah dunia hanya tentang kesenangan tanpa batas. Sebagai seorang pengusaha sukses di bidang hiburan malam dan bisnis retail mewah, ia merasa hidupnya sudah sempurna dengan uang yang mengalir deras dan wanita-wanita yang selalu mengelilinginya. Ia sudah mendatangi berbagai dokter ternama di dalam dan luar negeri, tetapi semua hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dirinya sehat tanpa penyakit serius yang bisa didiagnosis. Hana, istrinya yang masih mencoba bertahan dalam rumah tangga mereka, sering menatapnya dengan cemas. Namun setiap kali ia mencoba berbicara, Rizal hanya menanggapi dengan sinis dan menganggapnya terlalu khawatir. Setiap pagi, ia terbangun dengan rasa lemas yang mengganggu. Namun begitu malam tiba, ia kembali hanyut dalam kemewahan dan kebebasan tanpa batas, seakan menghindari kenyataan bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Teman-temannya selalu memujanya sebagai sosok yang beruntung karena bisa menikmati kehidupan dunia tanpa hambatan. Meskipun dalam hatinya sendiri, ia mulai merasa kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Dalam tidurnya, ia sering bermimpi tentang sebuah lorong gelap dengan suara bisikan yang samar, tetapi ia tidak pernah memedulikannya karena menganggap itu hanyalah efek dari kelelahan atau alkohol. Suatu malam, setelah berpesta hingga dini hari, ia merasa tubuhnya begitu lemah sampai tidak bisa berdiri dengan normal, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata. Ia mencoba mengabaikannya seperti biasa, tetapi di dalam hati kecilnya, ada suara yang mulai mempertanyakan, apakah semua yang ia miliki benar-benar membuatnya bahagia, atau justru menghancurkannya secara perlahan. Beberapa hari setelah kejadian itu, tubuh Rizal semakin melemah, membuatnya tidak bisa menghadiri pertemuan bisnis yang seharusnya ia pimpin, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ia mulai merasakan sensasi panas yang membakar di bagian dadanya. Namun saat melakukan pemeriksaan ulang, dokter tetap mengatakan tidak ada penyakit yang bisa terdeteksi. Malam-malamnya semakin terganggu dengan mimpi-mimpi aneh, di mana ia selalu melihat dirinya tenggelam dalam lumpur hitam, sementara suara-suara samar berbisik memanggil namanya dengan nada menyeramkan. Setiap kali ia bangun dari mimpi itu, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghimpit dadanya, membuatnya sulit bernapas. Hana menyarankan agar ia beristirahat dan mulai mengurangi kebiasaan buruknya, tetapi Rizal justru menanggapinya dengan kemarahan, menganggap istrinya hanya ingin mengatur hidupnya. Ia mencoba mencari hiburan dengan kembali ke dunia malam, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, suara musik yang biasanya ia nikmati terasa menyakitkan di telinganya. Saat menatap wajahnya di cermin, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, dan seolah-olah ada sesuatu yang memudar dalam dirinya. Teman-temannya mulai menjauh darinya karena ia tidak lagi seperti dulu. Ia menjadi lebih pendiam dan sering terlihat melamun, sesuatu yang jarang terjadi pada sosok Rizal yang biasanya penuh percaya diri. Di puncak keputusasaan,nya ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hanya kelelahan biasa, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi dalam hidupnya. Di meja makan, Hana menatap suaminya dengan raut khawatir, menyadari bahwa pria yang duduk di hadapannya bukan lagi sosok Rizal yang dulu penuh energi dan semangat. Dengan hati-hati, ia mencoba membujuk suaminya untuk mulai mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkannya bahwa mungkin penyakitnya adalah ujian yang memiliki makna lebih dalam. Rizal mendengarkan dengan tatapan kosong sebelum akhirnya tertawa sinis, mengatakan bahwa jika Tuhan memang ada, mengapa ia masih harus merasakan penderitaan seperti ini? Hana terdiam, tetapi hatinya terus berdoa agar suaminya diberi petunjuk, karena ia tahu tidak ada yang bisa mengubah hati seseorang selain kehendak Allah. Malam itu, Rizal kembali mengalami mimpi buruk, kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Ia melihat dirinya berada di dalam sebuah ruangan gelap, dengan suara yang berkata, "Jangan lari dari dirimu sendiri." Ketika ia terbangun, dadanya terasa sesak, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang membuatnya tak mampu kembali tidur hingga fajar menyingsing. Di pagi harinya, Hana sekali lagi menyarankannya untuk menemui seorang ustaz yang dikenal memiliki banyak pengalaman dalam menangani orang-orang dengan penyakit misterius. Rizal menggeleng dengan tegas, mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan hal-hal semacam itu, dan baginya, hanya ilmu kedokteran yang bisa memberikan jawaban pasti atas penyakitnya. Namun, semakin ia menolak, semakin tubuhnya melemah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seolah-olah semua kekuatan yang selama ini ia banggakan perlahan menghilang. Meski masih keras kepala, dalam lubuk hatinya, ia mulai mempertimbangkan, mungkinkah ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia pahami, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Setelah berhari-hari merasakan penderitaan yang semakin memburuk,
Rizal akhirnya mengalah dan menerima ajakan temannya, Jamal, untuk bertemu dengan Ustaz Fadli, meskipun dalam hatinya ia masih meragukan semua ini. Setibanya di rumah Ustaz, ia disambut dengan senyuman ramah oleh pria parubaya yang tatapannya begitu menenangkan, berbeda dengan dokter-dokter yang selama ini ia temui. Ustaz Fadli mendengarkan cerita Rizal dengan penuh perhatian, tanpa memotong atau memberikan kesimpulan cepat, membiarkan Rizal mengungkapkan semua yang ia rasakan. Setelah Rizal selesai bercerita, Ustaz itu tersenyum dan berkata, banyak orang yang mencari kesembuhan di tempat yang salah, padahal solusinya sudah Allah sediakan di dalam diri mereka sendiri. Rizal menatapnya bingung, tidak mengerti maksudnya, tetapi Ustaz itu melanjutkan, engkau lupa menangis kepada Tuhanmu, engkau terlalu sibuk mencari jawaban di dunia, padahal Allah telah menunggumu untuk kembali. Kata-kata itu menusuk hatinya, sesuatu yang belum pernah ia dengar dari siapapun, membuatnya terdiam cukup lama untuk mencerna setiap maknanya. Ustaz Fadli kemudian memberinya nasihat sederhana, coba kau lakukan ini dulu, salat malam, menangis di hadapannya, dan lihat apa yang terjadi. Rizal ingin membantah, tetapi dalam hatinya ada sesuatu yang mengatakan bahwa ia harus mencoba, setidaknya sekali saja. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, antara tidak percaya, bingung, dan sedikit harapan yang muncul di sudut hatinya yang telah lama kosong. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia berdiri di hadapan Allah, mencoba berbicara dengannya, meski dengan hati yang masih penuh keraguan. Setelah sekian lama menolak, Rizal akhirnya mengalah pada rasa penasarannya dan setuju untuk kembali menemui Ustaz Fadli, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Di ruangan sederhana dengan aroma kayu cendana yang menenangkan, ia duduk berhadapan dengan sang ustaz yang menatapnya dengan sorot penuh kebijaksanaan. Dengan suara lembut, ustaz itu bertanya, apakah engkau benar-benar ingin sembuh, atau hanya ingin mencari jawaban yang sesuai dengan keinginanmu? Membuat Rizal terdiam sejenak. Ia mencoba menjelaskan bahwa semua usahanya sudah dilakukan, berobat ke dokter, mengonsumsi berbagai obat, hingga menjalani terapi, tetapi sakitnya tetap tidak hilang. Ustaz Fadli mengangguk perlahan sebelum berkata, engkau lupa menangis kepada Tuhanmu, engkau terlalu bergantung pada usaha manusia tanpa meminta pertolongan kepadanya. Kata-kata itu bagaikan tamparan bagi Rizal, karena selama ini ia memang selalu mencari solusi di luar dirinya, tetapi tak pernah mencoba berkomunikasi dengan Allah secara sungguh-sungguh. Saat dunia memberimu sakit, itu bukan sekadar hukuman, tetapi panggilan agar engkau kembali, lanjut sang ustaz, membuat Rizal mulai berpikir lebih dalam. Ia teringat bagaimana hidupnya dulu penuh dengan kemewahan, tetapi kosong dari ibadah dan kedekatan dengan Tuhan, sesuatu yang ia abaikan karena merasa tidak membutuhkannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizal merasa bahwa mungkin ada kebenaran dalam kata-kata sang ustaz, meskipun egonya masih berusaha menyangkalnya. Ia pun memutuskan untuk mendengarkan lebih lanjut, membuka pikirannya sedikit demi sedikit, meskipun hatinya masih ragu apakah jalan yang ditunjukkan ini benar-benar dapat menyembuhkannya. Dengan berat hati, Rizal menerima saran dari Ustaz Fadli untuk mulai mengubah hidupnya secara perlahan, meskipun dalam hatinya masih tersimpan banyak pertanyaan. Sang ustaz tidak memberikan jampi-jampi atau pengobatan khusus, melainkan menyuruhnya melakukan sesuatu yang terasa asing baginya, salat tahajud setiap malam. Ia juga diminta untuk beristighfar sebanyak-banyaknya, karena dosa yang menumpuk dalam dirinya mungkin menjadi penghalang bagi kesembuhannya. Ustaz itu menekankan pentingnya bersedekah kepada anak yatim, sesuatu yang selama ini Rizal anggap remeh karena ia lebih terbiasa menghamburkan uang untuk kesenangan duniawi. Selain itu, ia diminta untuk meninggalkan semua bentuk maksiat, termasuk pergaulan bebas dan bisnisnya yang masih berkaitan dengan riba, sesuatu yang terasa mustahil baginya. Yang paling berat baginya adalah tugas untuk mencari orang-orang yang pernah ia sakiti dan meminta maaf, karena selama ini ia selalu merasa lebih tinggi daripada orang lain. Rizal merasa tidak yakin bahwa semua ini bisa membawa perubahan nyata dalam hidupnya, tetapi karena keadaannya yang semakin buruk, ia tidak punya pilihan lain selain mencoba. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mencoba mendirikan salat tahajud, meskipun terasa berat dan canggung karena sudah bertahun-tahun ia meninggalkan ibadah. Setiap kali ia beristighfar, ia merasa sesuatu dalam dirinya perlahan berubah, seolah ada beban yang mulai terangkat, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Dalam sujudnya yang pertama, ia belum merasakan apapun, tetapi di dalam hatinya mulai muncul sebuah harapan kecil bahwa mungkin, hanya mungkin, Allah masih bersedia menerimanya kembali. Perjalanan menuju perbaikan diri ternyata jauh lebih sulit daripada yang Rizal bayangkan, karena godaan untuk kembali ke kehidupan lamanya datang dari segala arah.
Setan membisikkan di hatinya bahwa semua ini sia-sia, bahwa penyakitnya tidak akan sembuh hanya dengan salat dan doa, membuatnya kembali ragu pada keputusan yang telah ia buat. Teman-temannya yang masih bergelimang kemaksiatan mulai mengolok-oloknya, mengatakan bahwa ia telah menjadi orang yang fanatik hanya karena penyakitnya. Beberapa rekan bisnisnya bahkan mulai menjauh, karena ia perlahan meninggalkan bisnis yang berbau riba dan hiburan malam, sesuatu yang merugikan mereka secara finansial. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, rasa sakit dalam tubuhnya tiba-tiba kembali menyerang dengan lebih parah, seolah-olah tubuhnya sendiri menegurnya agar tidak kembali ke kebiasaan lamanya. Meskipun berat, ia tetap berusaha melaksanakan salat tahajud setiap malam, meskipun terkadang hatinya masih penuh dengan kegelisahan dan kebingungan. Ia juga mulai bersedekah kepada anak-anak yatim, meskipun awalnya terasa hanya sebagai formalitas, tetapi lama-kelamaan ia mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kesulitan terbesar datang ketika ia harus meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti, terutama kepada beberapa karyawan yang dulu pernah ia perlakukan dengan kasar. Dengan perasaan malu, ia mulai menghubungi mereka satu persatu, dan meskipun banyak yang terkejut dengan perubahan sikapnya, beberapa orang menerima permintaan maafnya dengan tulus. Perlahan, Rizal mulai menyadari bahwa perubahan sejati bukan hanya soal mengubah kebiasaan, tetapi juga soal mengalahkan egonya sendiri, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lakukan. Setelah berminggu-minggu menjalani perubahan, Rizal mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, meskipun penyakitnya belum sepenuhnya hilang. Malam itu, ia terbangun lebih awal dari biasanya, tanpa alarm atau gangguan apapun, seolah ada sesuatu yang menariknya untuk segera berdiri dan mendirikan salat. Dengan langkah pelan, ia menuju tempat salatnya, mengenakan sarung yang sudah lama tidak ia gunakan, lalu mulai mengangkat takbir dengan hati yang masih diliputi kebimbangan. Saat sujud terakhir, entah mengapa hatinya terasa begitu sesak, dan tanpa bisa ia tahan, air matanya mulai mengalir deras, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menangis bukan hanya karena sakit yang masih ia rasakan, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil di hadapan Allah, menyadari betapa banyaknya kesalahan yang telah ia lakukan. Dengan suara bergetar, ia berbisik dalam doanya, "Ya Allah, jika ini hukumanmu, aku terima. Jika ini panggilanmu, maka bimbinglah aku menuju jalan yang engkau ridai." Dalam hatinya, ia merasa seolah ada sesuatu yang runtuh, seperti dinding yang selama ini menghalangi dirinya dari keikhlasan yang sejati. Tangisannya semakin deras, dan di dalam keheningan malam itu, untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa dekat dengan Allah, lebih dekat daripada ia pernah rasakan sebelumnya. Ketika ia mengakhiri salatnya, tubuhnya terasa lebih ringan, seolah ada sesuatu yang sebelumnya mengikatnya kini perlahan menghilang. Meskipun ia belum tahu apakah sakitnya akan benar-benar sembuh, malam itu ia merasa bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah secara mendalam, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan dirinya sendiri, Rizal mulai terbiasa dengan rutinitas ibadahnya, meskipun rasa sakit di tubuhnya masih sering datang tanpa peringatan. Namun, pada suatu malam, sesuatu yang berbeda terjadi. Ia terbangun tanpa merasakan sakit sedikit pun, sesuatu yang belum pernah ia alami sejak bertahun-tahun lalu. Dengan hati yang penuh harapan, ia mencoba berdiri perlahan, menggerakkan tubuhnya, bahkan berjalan keluar rumah untuk menghirup udara segar yang selama ini terasa sesak di dadanya. Ia ragu apakah ini nyata atau hanya sesaat, tetapi saat ia berlari kecil di halaman rumahnya dan tidak merasakan rasa nyeri, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia kembali ke dalam rumah, mengambil wudhu dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, lalu mendirikan salat tahajud sebagai bentuk syukur yang tak terucapkan. Dalam sujudnya yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, aku tak tahu bagaimana engkau menghapus penyakit ini, tetapi aku tahu, ini bukan karena aku, ini karena rahmat-Mu." Hana terbangun mendengar suara tangisan suaminya, dan ketika ia melihat Rizal berlutut dalam syukur, ia tidak bisa menahan diri untuk ikut menangis. Bagi Hana, perubahan Rizal jauh lebih berharga daripada kesembuhannya, karena lelaki yang kini ada di hadapannya bukan lagi Rizal yang dulu sombong dan angkuh. Malam itu, Rizal merasa hatinya benar-benar ringan, seolah semua beban yang selama ini menghimpitnya telah dilepaskan oleh tangan yang tak terlihat, tangan yang selalu ia abaikan selama ini. Ia menyadari bahwa penyakitnya bukanlah kutukan, melainkan sebuah undangan dari Allah agar ia kembali ke jalan yang benar, dan sekarang, ia tak ingin berpaling lagi. Kesembuhannya bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual, dan Rizal tahu bahwa ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan kedua yang telah Allah berikan padanya. Dengan tekad yang bulat,
ia mulai mempelajari Islam lebih dalam, mendatangi kajian, dan membaca kitab-kitab yang dulu bahkan tak pernah ia sentuh. Ia juga mengambil keputusan besar, meninggalkan bisnis-bisnis yang berhubungan dengan riba dan maksiat, meskipun itu berarti kehilangan sebagian besar sumber penghasilannya. Keputusan ini membuat beberapa rekannya terkejut, terutama mereka yang masih berada dalam dunia yang dulu ia geluti, menganggapnya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Namun, Rizal tidak peduli, karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar uang dan kesenangan duniawi yang semu. Ia mulai mendatangi teman-teman lamanya, mengajak mereka untuk ikut berubah, bukan dengan memaksa, tetapi dengan menunjukkan bagaimana hidupnya kini jauh lebih damai. Beberapa di antara mereka menertawakan dan meremehkannya, tetapi ada pula yang mulai berpikir dan bertanya-tanya apakah jalan yang mereka tempuh selama ini benar-benar memberikan kebahagiaan. Rizal tidak memaksakan siapapun untuk mengikuti jalannya, tetapi ia ingin setidaknya menjadi jalan bagi orang lain untuk melihat bahwa perubahan selalu mungkin bagi siapa saja. Dalam hatinya, ia berdoa agar Allah membimbing teman-temannya, sebagaimana Allah telah membimbingnya di saat ia benar-benar tersesat. Kini, hidupnya tidak lagi berpusat pada kesuksesan duniawi semata, tetapi pada bagaimana ia bisa membawa manfaat bagi orang lain, meskipun hanya dengan kata-kata dan tindakan kecil. Tidak semua orang senang dengan perubahan Rizal, terutama salah satu rekan bisnis lamanya, Reza, yang merasa dikhianati setelah Rizal keluar dari bisnis yang mereka bangun bersama. Dengan penuh kemarahan, Reza mengancam akan menghancurkan nama baiknya, menyebarkan keburukan masa lalunya, dan bahkan menuntutnya karena dianggap merugikan bisnis mereka. Rizal sadar bahwa ini adalah ujian lain dari Allah, untuk melihat apakah ia benar-benar siap bertahan dalam kejujurannya atau kembali ke jalan lama demi menyelamatkan asetnya. Hana menjadi saksi atas tekanan yang Rizal hadapi, tetapi ia tetap mendukung suaminya untuk bertahan pada keputusannya, tidak peduli sebesar apapun konsekuensinya. Tawaran untuk kembali ke bisnis lamanya datang berkali-kali, dengan iming-iming keuntungan besar yang bisa mengembalikan stabilitas finansialnya. Namun, setiap kali Rizal merasa goyah, ia mengingat bagaimana Allah telah mengangkat penyakitnya tanpa obat, sesuatu yang tidak bisa ia beli dengan seluruh kekayaannya. Dengan tegas, ia menolak semua tawaran tersebut, bahkan jika itu berarti kehilangan aset dan reputasi yang dulu ia bangun dengan susah payah. Seperti yang sudah ia duga, Reza benar-benar menjalankan ancamannya, menyebarkan rumor tentang dirinya dan membuatnya kehilangan kepercayaan dari beberapa orang yang masih ragu terhadap perubahannya. Namun, Rizal tetap bertahan, percaya bahwa kejujuran dan keimanannya lebih berharga daripada apapun yang dunia ini tawarkan. Ia memilih untuk menyerahkan segalanya kepada Allah, yakin bahwa rezeki dan kehidupan sejati bukanlah tentang jumlah harta, tetapi tentang keberkahan yang menyertainya. Setelah kehilangan sebagian besar asetnya, Rizal sejenak merasa terpukul, tetapi ia segera menyadari bahwa hatinya tidak lagi sesak seperti dulu ketika kehilangan sesuatu. Kini, meskipun hidupnya lebih sederhana, ia merasa lebih tenang dan damai, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan bahkan di puncak kesuksesannya dulu. Ia mulai bekerja dari awal, membangun usaha yang halal dengan modal yang jauh lebih kecil tetapi penuh keberkahan. Uang yang ia hasilkan tidak sebanyak dulu, tetapi ia merasakan kepuasan yang berbeda, karena ia tahu bahwa setiap rupiah yang ia dapatkan bersih dari dosa. Hana melihat suaminya dengan penuh kekaguman, karena perubahan yang terjadi pada Rizal bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi juga tindakan nyata yang membuktikan ketulusannya. Meskipun beberapa orang masih meragukan kesungguhannya, Rizal tidak peduli, karena ia tahu bahwa niatnya bukan untuk membuktikan apapun kepada manusia, melainkan kepada Allah. Dengan perlahan, orang-orang yang dulu menjauhinya mulai kembali, bukan karena uangnya, tetapi karena mereka melihat ketulusan yang terpancar dari kehidupannya yang baru. Beberapa temannya yang dulu menertawakannya kini mulai mengikuti jejaknya, meninggalkan dunia hitam dan mencari jalan kembali kepada Tuhan. Ia sadar bahwa perubahan sejati bukanlah tentang mendapatkan pengakuan dari manusia, tetapi tentang bagaimana ia bisa tetap istiqomah di jalan yang telah ia pilih. Dalam hatinya, ia bersyukur karena telah diberi kesempatan kedua, dan ia berjanji tidak akan menyia-nyiakannya. Suatu malam, Hana mendekati suaminya dengan air mata yang berlinang, mengingat bagaimana dulu ia sering berdoa agar Allah mengubah Rizal menjadi pria yang lebih baik. "Aku bahkan tak pernah membayangkan kamu bisa seperti ini," katanya dengan suara bergetar, membuat Rizal tersenyum penuh ketenangan. Ia menggenggam tangan istrinya dan berkata, "Dulu aku tak percaya, tapi sekarang aku tahu, air mata yang jatuh di hadapan Allah lebih berharga daripada seluruh dunia ini." Mereka berdua bersyukur atas segala yang telah terjadi, meskipun penuh ujian,
karena tanpa penderitaan itu, Rizal mungkin tidak akan pernah kembali ke jalan yang benar. Kini, ia tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga secara spiritual, karena ia telah menemukan makna hidup yang selama ini ia cari di tempat yang salah.